干嘛打我？老师，咱们在这偷看。 Selamat datang kembali buat kalian yang setia dengan cerita Battle Through the Heavens versi novel. Udah tahu lah ya, kalau video ini berisi spoiler season yang belum rilis. Ilustrasi dalam video ini gak akan sama dengan ceritanya. Kalian bisa merem dengerin ceritanya dan mulai berimajinasi. Gak usah lama-lama lagi, kita lanjutkan ceritanya. Hening kemudian Xiaoyan menatap ke atas di mana dua cahaya dipancarkan dari mata Fallen Her Flame yang menatap ke arah Xiaoyan. Seketika api tak terlihat menempel di api putih yang melapisi Xiaoyan kemudian membakarnya. Tak lama Yao Lao pun gantikan api putih yang masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Sekali lagi terhitung waktu yang dilalui Xiaoyan dengan api hijau yang bergerak di dalam tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan. Setelah lama Xiaoyan terbangun dengan kondisi setengah sadar mendengar suara yang akrab di telinganya. Ia membuka mata dan terkejut ketika melihat ular kecil 7 warna berada tepat di hadapannya. "Piton penelan surga?" ucap Xiaoyan keheranan dengan tenggorokan kering setelah lama tak berbicara. Tak lama setelah itu cahaya 7 warna terpancar dengan mata ular yang berubah-ubah. Xiaoyan dengan jelas tahu bahwa kedua roh di dalam tubuh piton penelan surga sedang bertarung untuk menekan keluar. Xiaoyan pun hanya dapat menyaksikan yang terjadi di hadapannya hingga tiba-tiba cahaya 7 warna tertawa kecil sebelum akhirnya meminta maaf karena tanpa sengaja membawa Medusa ke sana. Sontak sang ratu pun menoleh ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang sangat dingin hingga Xiaoyan mundur sedikit ketakutan. Ketika Ratu Medusa berbalik, Xiaoyan semakin tersepona dengan apa yang ia lihat di hadapannya. Ia seolah tidak berfungsi. Tubuh Xiaoyan memerah ketika api memanggangnya dengan suhu yang sangat tinggi. Xiaoyan pasrah dan berpikir bahwa mungkin ini adalah akhir dari perjalanan hidupnya. Begitu pula dengan Medusa yang berada di samping Xiaoyan terlihat menderita menahan tekanan suhu yang sangat tinggi. Tak lama berselang, ekspresi meyakinkan dari Medusa perlahan berkurang. Hal itu dikarenakan kedua roh baik Medusa maupun piton penelan surga tanpa sadar telah bergabung bersama. Tampaknya dengan tekanan Fallen Her Flame justru membantu Medusa dalam penyempurnaan penggabungan roh. Berbeda dengan Xiaoyan yang semakin tersiksa dan tak berdaya hingga nyaris pingsan. Saat yang bersamaan platform kristal Xiaoyan pun meleleh dan dengan cepat mengalir melapisi tubuh Xiaoyan. Bersamaan dengan itu terdengar retak dari cincin penyimpanan Xiaoyan akibat suhu ekstrim api tak terlihat. Kemudian tumpukan benda muncul dari cincin penyimpanan Xiaoyan yang juga ikut dilapisi cairan kristal yang meleleh. Pil obat-obatan yang keluar ikut meleleh dan tercampur dengan cairan kristal yang melapisi tubuh Xiaoyan. Banyak lelehan pil termasuk pil tingkat tinggi mengakibatkan cairan berubah warna menjadi berwarna merah gelap. Dengan cepat cairan masuk ke pori-pori Xiaoyan yang mulai terjatuh pingsan. Tanpa diduga campuran cairan merah gelap seperti membawa kekuatan yang mengalir melalui nadi memperbaiki tulang dan otot di tubuh Xiaoyan. Jalur qi, darah, dan tulang yang tadinya rusak kembali pulih seperti mendapatkan kehidupan yang baru. Energi besar membuat Xiaoyan kembali bangkit dan menarik perhatian dari Fallen Her Flame. Cahaya hijau melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan dengan suhu yang sangat menakutkan. Seketika Xiaoyan tidak merasakan sakit dari panasnya api tak terlihat. Xiaoyan seperti mengalami transformasi akibat siksaan dahsyat dari Fallen Her Flame dibantu dengan cairan yang dapat dikatakan sebagai keberuntungan bagi Xiaoyan. Tubuh telanjang pria dan wanita bertransformasi dalam lingkaran magma jauh di kedalaman tanah. Transformasi berjalan lambat namun tak diragukan lagi jika mampu bertahan maka mereka akan benar-benar menjadi kuat karena terbiasa dengan rasa sakit. Waktu terus berjalan tanpa terasa 1 tahun telah berlalu dengan kondisi Akademi Batin yang mengalami banyak perubahan. Banyak siswa baru bermunculan memenuhi menara pelatihan untuk meningkatkan kekuatan. Para siswa berlomba-lomba menjadi yang terkuat untuk dapat masuk ke strong ranking. Banyak fraksi baru terbentuk di bawah fraksi-fraksi yang lama.
Namun tak banyak perubahan yang terjadi dari Gerbang Pan yang masih mengingat nama pemimpin mereka. Sampai saat ini tak ada yang mengisi posisi pemimpin Gerbang Pan setelah kepergian dari Xiaoyan. Nama Xiaoyan tak hanya diingat para anggota Gerbang Pan, melainkan para tetua yang bertempur bersama dengan Xiaoyan. Sementara perubahan terjadi di luar menara pelatihan, di sisi lain di dalam magma kondisi masih seperti sebelumnya. Dua tubuh telanjang dengan tenang dikelilingi magma yang sangat panas. Cahaya hijau perlahan-lahan membesar dari tubuh seorang pria yang mulai tersadar. Xiaoyan bertanya-tanya dalam hatinya apakah ia masih hidup. Dengan segera ia pun membuka mata dan melihat sekeliling di mana warna merah sejauh mata memandang. Seketika ia pun teringat kejadian terakhir yang ia alami persis di tempat yang seperti ini. Xiaoyan segera melihat tubuhnya dengan rasa kebingungan, merasakan kekuatan yang tidak melemah. Ia segera menyadari adanya perubahan dalam kristal Do di dalam tubuhnya. Dengan segera ia pun berfokus kepada kristal Do dengan doki di dalamnya. Tak lama sepasang sayap berwarna hijau keluar dari punggung Xiaoyan. Ia pun terkejut dan melihat sayap indah seperti sayap phoenix di punggungnya. Seketika ia menyadari bahwa itu bukanlah teknik terbang yang selama ini ia gunakan, melainkan perubahan doki menjadi sayap. Dengan kata lain, Xiaoyan telah berhasil menembus penghalang menuju ke tingkat Douang. Xiaoyan berkata dalam hatinya mengenang semua perjuangan Yao Lao bahwa sepertinya mereka masih dapat bertemu lagi sebagai guru dan murid. Xiaoyan pun menggosok cincin hitam di tangannya sambil sedikit tersenyum. Tak lama Xiaoyan menyadari cincin penyimpanannya telah menghilang. Tak jauh dari Xiaoyan terdapat beberapa gulungan dan pedang berat miliknya tanpa adanya obat-obatan. Xiaoyan pun terfikir bahwa mungkin penyebab ia pulih diakibatkan oleh semua barang yang menghilang termasuk platform Lotus. Setelah itu Xiaoyan melihat ke sisi lain di mana Medusa yang benar-benar telanjang dengan mata yang tertutup. Xiaoyan merasa bahwa Medusa sepertinya akan berhasil menggabungkan diri dengan piton penelan surga. Setelah itu Xiaoyan sekali lagi merasakan besarnya kekuatan di dalam tubuhnya. Ia menyadari besarnya jarak antara Doling dengan Douang setelah berhasil menerobos naik ke tingkat ini. Saat ini Xiaoyan dapat dikatakan sebagai salah satu orang kuat yang berada di benua. Hal itu dikarenakan kesulitan dalam menembus tingkat Douang dan keberadaannya di benua sangatlah jarang. Saat yang bersamaan, Fallen Heart Flame tiba-tiba mengeluarkan desis marah dan tak lama Xiaoyan merasakan keanehan tepat di jantungnya. Sepertinya Heart Flame sekali lagi dimanipulasi oleh api tak terlihat Fallen Heart Flame. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah ketika menyadari hal tersebut. Baru saja Xiaoyan akan memusatkan doki di jantungnya, ia merasa sedikit ada yang aneh. Heart Flame yang seharusnya membawa rasa sakit malah menimbulkan kehangatan dalam tubuh Xiaoyan. Seketika ia berpikir bahwa mungkin hal tersebut terjadi karena Xiaoyan telah terbiasa dibakar oleh Heart Flame. Xiaoyan merasa bingung, terlebih Yao Lao sudah tertidur dan tak ada tempat untuknya menanyakan sesuatu yang ia tidak ketahui. Setelah terlepas dari kebingungan, Xiaoyan segera menatap sepasang mata hijau di atas dan senyum terpancar di mulut Xiaoyan. Ia pun meregangkan tubuhnya setelah sekian lama berdiam diri tanpa banyak bergerak. Desis